penjara selama 1 bulan adalah hukuman yang akan mengenai orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas ini. Yang ketiga, memakai ponsel saat berkendara. Selain bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas, memakai ponsel saat berkendara juga termasuk pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Denda maksimal Rp750.000 atau penjara selama 3 bulan adalah hukumannya. Pelaku utama pada kendaraan mereka. Namun nyatanya banyak sekali yang tidak melakukannya, entah karena lupa ataupun sengaja. Denda maksimal Rp250.000 atau penjara 1 bulan namanya adalah hukuman untuk pelanggaran lalu lintas ini. Yang terakhir, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL. Kalau yang satu ini cukup sering ditemukan di berbagai sudut jalan. Bentuk pelanggaran ini bisa berbagai rupa, entah itu dengan menerobos lampu merah ataupun parkir di tempat yang sudah ditandai simbol dilarang parkir. Denda maksimal Rp500.000 atau penjara selama 2 bulan adalah sanksinya. Baik, sudah kita dengarkan sekilas materi tentang pelanggaran lalu lintas yang mudah-mudahan cukup menambah pengetahuan kita yang terkait apa saja sih macam-macam pelanggaran rambu-rambu lalu lintas itu. Selanjutnya kita akan beralih kepada Ibu Polantas Purwakarta Provinsi Jawa Barat yang akan menjelaskan beberapa pasal-pasal dan denda-denda mengenai materi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Najwa selaku moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Tindakan kriminal pasti punya landasan hukum berupa pasal bagi pelakunya. Hal itu berlaku juga untuk pelanggaran lalu lintas. Ada beberapa pasal yang terkait dengan tindakan kriminal tersebut. Beberapa pasal itu adalah yang pertama ada pasal 280 dan 281. Dua pasal yang saling berkaitan ini mengatur tentang pemakaian plat nomor serta kepemilikan surat izin mengemudi atau yang sering disebut SIM. Pemakaian plat nomor pada kendaraan pribadi wajib hukumnya. Jika tidak, pelanggar akan dikenakan denda berupa uang Rp500.000 atau penjara 2 bulan. Hal hampir serupa juga berlaku untuk kepemilikan SIM. Setiap pengendara harus memiliki dan membawa identitas tersebut. Jika tidak, pengendara akan mendapatkan hukuman berupa denda 1 juta dan penjara selama 4 bulan. Yang kedua ada pasal 284. Pasal ini wajib diketahui bagi pengendara motor yang suka melintas trotoar atau jalur sepeda. Pasal ini dalam pasal ini pengendara motor dilarang melewati 2 jalur tersebut. Jika sampai melaluinya, pengendara akan mendapatkan hukuman 2 bulan penjara atau uang sebesar Rp500.000. Yang ketiga ada pasal 285. Pasal 1 ini mengatur para pengendara untuk melengkapi kelengkapan pada kendaraannya, semisal kaca spion, lampu utama, klakson, rem, serta lampu petunjuk jalan. Sanksi sebesar Rp250.000 atau penjara 1 bulan adalah sanksi bagi pelanggar pasal ini. Yang keempat ada pasal 287. Kalau yang satu ini mengatur banyak hal. 2 diantaranya adalah soal keharusan untuk tidak melanggar APIL serta keharusan untuk berkendara dengan kecepatan yang wajar, batas kecepatan yang wajar. Sanksi atas pasal ini adalah kurungan penjara hingga 2 bulan atau denda hingga Rp500.000. Yang kelima ada pasal 310. Pasal 1 ini juga mengatur banyak hal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Saking banyaknya pasal ini sampai dibagi dalam 3 ayat. 1 diantaranya yang diatur pasal ini adalah kecepatan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain tewas dan atau terluka. Sanksi atas pelanggaran pasal ini cukup beragam. Salah satunya adalah hukuman penjara selama 1 bulan atau denda mencapai 2 juta. Denda kepada pelaku pelanggaran lalu lintas. Jika sahabat membaca beberapa bahasan sebelumnya, sahabat pasti sudah tahu apa saja bentuk denda dari pelanggaran tersebut.
selama semua denda kepada pelaku pelanggaran lalu lintas pasti berupa denda uang atau nominalnya beragam. Tergantung beberapa berat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Paling tinggi denda kepada pelaku pelanggaran lalu lintas bisa mencapai 24 juta. Denda ini berlaku kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan kendaraan pribadi. Denda uang kepada pelaku pelanggaran lalu lintas bisa diganti dengan hukuman penjara atau bisa juga disertai dengan hukuman penjara. Maka tak heran dalam undang-undang atau pasal selalu ada kata atau di antara hukuman denda dan hukuman penjara. Itulah sejumlah informasi penting soal pelanggaran lalu lintas melalui dari definisi hingga denda bagi para pelakunya. Semoga bisa menambah wawasan serta membuat sahabat terhindar dari pelaku pelanggaran lalu lintas. Oke, kita sudah dengarkan ya macam-macam pasal dan denda pada pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih kepada Ibu Nisrina, mengapa sih bisa terjadi pelanggaran norma hukum pelanggaran lalu lintas? Faktor penyebabnya bisa berupa kurangnya kesadaran akan aturan lalu lintas, keinginan untuk menghindari kemacetan, atau kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ini. Nah, jadi para pelanggar lalu lintas ini biasanya melanggar karena kurangnya kesadaran akan keselamatan dirinya sendiri. Oke, baik. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Ibu Nida. Kenapa nih masih banyak sekali yang melanggar tapi tidak dikenakan denda? Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ada kurangnya kesadaran akan aturan lalu lintas. Yang kedua ada penegakan hukum yang kurang tegas. Yang ketiga ada faktor budaya yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Yang keempat ada pengendara terburu-buru sehingga melanggar peraturan. Dan yang terakhir ada pengendara merasa bebas karena memiliki kenalan polisi. Wah, jadi masih banyak penegak hukum yang kurang tegas ya? Atau karena orang dekat ya teman-teman? Oke, setelah kita dengarkan banyak pengetahuan dari para narasumber kita kali ini, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman semua ya. Boleh nanti disebutkan nama dan asal sekolahnya. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aulia dari asal sekolah dari SMAN 27 Bandung. Izin bertanya, apakah pelanggaran rambu lalu lintas dapat mempengaruhi asuransi kecelakaan? Terima kasih. Pelanggaran rambu lalu lintas dapat mempengaruhi asuransi kendaraan. Pengemudi yang memiliki catatan pelanggaran mungkin dikenakan biaya lebih tinggi atau mengalami kesulitan saat mengajukan klaim asuransi kendaraan. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Klima dari sekolah Al-Azhar. Saya ingin bertanya kepada Bu Nida, apa yang harus dilakukan jika melihat orang lain melanggar rambu lalu lintas? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Aku jawab ya. Jika melihat orang lain melanggar rambu lalu lintas, sebaiknya tidak terlibat langsung. Namun kalian dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang seperti polisi lalu lintas agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah
cukupkan saja sampai di sini diskusi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan menambah pengetahuan teman-teman juga ya. Sebelumnya kita persilakan kepada Ibu Wardah untuk memberikan kesimpulan terkait penjelasan selama diskusi berlangsung. Baik, terima kasih kepada Ibu Najwa selaku moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara di sini. Kesimpulan terkait pelanggaran rambu lalu lintas yaitu pelanggaran rambu lalu lintas dapat berdampak buruk bagi pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki. Pelanggaran rambu lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan di jalan dan perselisihan dengan pengendara lain. Polisi lalu lintas berhak memberikan sanksi berupa surat tilang, pidana kurungan, atau denda kepada pengendara yang melanggar rambu lalu lintas. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas bisa bermacam-macam, seperti keengganan pengendara mematuhi aturan, kurangnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan diri. Mematuhi rambu lalu lintas penting untuk keselamatan pengendara, penumpang, dan pejalan kaki di jalan raya. Selain itu, mematuhi rambu lalu lintas juga dapat membantu mengurangi kemacetan dan mewujudkan lalu lintas yang lancar. Baik, terima kasih kepada Ibu Wardah yang sudah